Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala rahmatan lil alamin. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengembangan instrumen penilaian autentik. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Engla Islami Putri dengan NIM 20031174. Yang kedua, Zahara Fina dengan NIM 20031040. Baiklah, selanjutnya untuk pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Zahara Fina. Pada Zahara Fina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengembangkan instrumen penilaian autentik. Yang pertama itu mengidentifikasi standar. Standar merupakan pernyataan yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik, namun dalam ruang lingkup lebih sempit dan lebih mudah dicapai daripada tujuan umum. Standar merupakan kemampuan yang diharapkan dikuasai. Mengingat tidak semua standar kompetensi memiliki ruang lingkup kecil, maka perlu dirinci lebih spesifik sehingga dapat diukur dan diamati. Yang kedua itu memilih tugas autentik. Dalam memilih tugas autentik, langkah pertama yang perlu kita lakukan guru yaitu mengkaji standar yang dibuat dan mengkaji kenyataan sesungguhnya. Peserta didik belajar dan mendemonstrasikan tujuan pembelajaran dalam berbagai cara, misalnya dengan cara membaca, berbicara, berdiskusi, bermain peran, menulis, pembuatan keputusan, serta memecahkan masalah. Yang ketiga itu merumuskan kriteria. Tugas autentik kriteria, tugas merupakan indikator kinerja yang baik dari sebuah tugas. Apabila terdapat sejumlah indikator, sebaiknya diperhatikan apakah indikator-indikator tersebut sekuensial atau memerlukan urutan atau tidak. Suatu kriteria dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dengan jelas dan singkat. Yang kedua, pernyataan tingkah laku dan dapat diamati. Dan yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, batasi banyaknya kriteria. Yang kelima, tidak perlu mengukur detail setiap tugas. Yang keempat itu mengembangkan rubrik. Rubrik yang dikembangkan dapat berupa rubrik holistik atau rubrik analitik. Tidak perlu memilih semua rubrik, cukup pilih salah satu saja. Pemilihan jenis rubrik yang akan disusun bergantung pada tugas autentik yang diberikan dan kompetensi yang akan diukur. Materi yang kedua. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahra Fina. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu pertimbangan dalam pemilihan teknik penilaian autentik. Yang pertama yaitu teknik penilaian sikap. Guru melakukan penilaian kompetensi sikap melalui 3 cara, yaitu yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar teman. Nah, di sini pertimbangan dalam memilih teknik penilaian sikap ini adalah teknik penilaian sikap mencerminkan kegunaannya untuk mengukur tingkat pencapaiannya, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, melalui teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman dengan menggunakan format penilaian berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Next.
Yang kedua yaitu teknik penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tes tertulis. Yang mana tes tertulis ini merupakan tes di mana soal dan jawabannya yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk bahasa tulisan. Jawaban soal dilakukan peserta didik tidak selalu dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Adapun pertimbangan dalam pemilihan tes tertulis ini adalah teknik ini menuntut peserta tes untuk mengingat, memikirkan, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut secara tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Next. Yang kedua yaitu tes lisan. Adapun tes lisan ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap atau oral, sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap, sehingga menimbulkan keberanian berdialog secara kreatif. Sehubungan pelaksanaan tes lisan dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab secara langsung antar pendidik dan peserta didik. Nah, adapun pertimbangan dalam pemilihan tes lisan ini adalah yang pertama yaitu dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya secara lisan. Yang kedua, tidak perlu menyusun soal-soal secara terurai. Nah, yang ketiga, kemungkinan peserta didik dapat menerka-nerka jawaban dapat dihindari. Next. Yang ketiga, yaitu teknik penilaian keterampilan. Adapun penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian kinerja atau praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Adapun pertimbangan dalam memilih teknik penilaian keterampilan ini adalah teknik penilaian keterampilan dapat mengukur pencapaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses dan hasil atau produk dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Baiklah, sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.